Selanjutnya kita masuki pada acara yang kedua, yaitu pembacaan lantunan kalam ilahi. Al-Quran sebagai kitab suci yang merupakan mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kitab suci yang akan selalu terjaga keutuhannya sepanjang masa, sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam yang tentunya harus kita imani dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan, marilah kita hayati bersama pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara kita Kang Soleh kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi ar-rahmanur 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Allah والسماء رفعها ووضع الميزان. Allah والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. Allah وأقيموا الوزن بالقسط ولا تحشروا الميزان. Allah والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
والحب ذو العصف والريحان الله والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله خلق الإنسان من صلصال كالفخار الله وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله selanjutnya وودك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صلاة أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صلاة أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallu ala Nabi Muhammad. Marilah kita masuki kepada acara yang keempat, yakni tausiah atau mau'idhatul hasanah yang nanti akan langsung disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abdul Manaf, Sarjana Komunikasi Islam. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-ayah, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa ufawwidu amri ila Allah. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para hadirin, ibu, bapak sekalian, para jamaah, para remaja, sedaya mawon ingkang kula hormati lan den mulyakan datang Allah Subhanahu wa taala. Pertami lan paling utama nggih menika kula lan panjenengan sami belajar bersyukur datang Allah dalu niki. Amin. Kula lan panjenengan sami saged rawuh kempal dalam majlis kang mulia dalam rangka nggih menika thalabul ilmi, dalam rangka belajar mendekatkan diri kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Semugia langkah lan segala aktivitas kula niki ditampi datang Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang diusahakan datang kula niki dadosaken ibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dengan salam boten lepat senantiasa kula haturaken dumateng junjungan kula inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargane, para sahabate lan sedaya umate kang senantiasa taat lan patuh. Mugia kula lan panjenengan sami termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada dalu niki kula lan panjenengan sami hadir dalam rangka sawelasan kang kaping 100 kawan nggih. Alhamdulillah kula dikersana datang Gusti Allah saged melaksanakan aktivitas niki. Pada kesempatan niki alhamdulillah bertepatan kelayan nggih menika 10 ya atau sedasa Muharram ya. Bertepatan kelayan peristiwa yang bersejarah. Kula lan panjenengan sami berusaha melaksanakan amal ibadah sesuai kelawan ilmune. Mugia mawon ibadah kang sampun dilakoni, dijalani niku ibadahe diterima datang Allah. Amin Allahumma amin. Sing dereng mugia tahun ajeng saged
Ya sing sampun mugia saged istiqomah. Amin ya Allah, amin. Puasane istiqomah, sedekah istiqomah, sewelasane istiqomah, Amin ya Allah, amin. pikirane istiqomah, pokone ibadai istiqomah. Hadirin ingkang kula hormati, datang 10 Muharram setiap tahun kula sering nggih menika bahwa datang 10 Muharram niku kathah ning jaman sengien nggih menika kejadian diselametakene para nabi saking ujian-ujian kang den timpaaken dateng para nabi. Kadose di antawisipun Nabi Nuh diselametake sehingga Nabi Nuh saged melaksanakan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh niku nalikane kejadian semanten diselametaken saking bencana kang besar nggih menika wontene banjir. Dados sing milet dateng peraunipun selamat. Teras wonten malih nggih menika sejarahipun Nabi Yunus. Nabi Yunus diselamatkan datang Gusti Allah dan itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala nalikane setiap tiang mlebet datang perahu Nabi ya. Nabi Yunus kabeh niku diundi ya. Sing namine medal iku pasti ditokna sing perahu mau. Sehingga dikecrek wong sepirang-pirang sing metu Nabi Yunus. Nabi Yunus ya pertama, nah terus dikecrek maning ya Nabi Yunus maning. Sampai ping telu Nabi Yunus ya metu maning, akhirnya Nabi Yunus dibuang ya sing kapal mau ya ikut dilemparkan, dijeburakan ning laut. Sehingga Nabi Yunus tenggelam masuk ke dalam lautan. Ternyata Nabi Yunus langsung disamber ya, di dahar datang ya iwak ulam niku. Nabi Yunus manjing ning sejerone iwak, tetapi ningkon Nabi Yunus boten sedo, tetapi diselametake datang Allah. Nabi Yunus selalu mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilaha illa anta ya inni kuntu minadz zalimin. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Yunus di dalam perut ikan, tidak mati, alhamdulillah. Ya, selawas-selawas ning kono sampai ya ditentukan waktunya Nabi Yunus ya terus keluar sebagaimana. Jadi menurut wong mati, tetapi Nabi Yunus ternyata ya boten mati, manjing ning jero iwak. Terus Nabi Musa niku ya kang merupakan inceran daripada ya Fir'aun. Iya, sebab
iku pertanda bakal ya dihancurkannya atau digesernya mahkota kerajaan. Karena yang masuk ke dalamnya adalah ternyata orang yang dipeliharanya sejak kecil. Sehingga ya ternyata diurusi setelah besar justru malah menghancurkannya. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dikejar oleh Fir'aun, kemudian masuk ke dalam lautan. Ya. Tapi Nabi Musa selamat, Fir'aunnya yang tenggelam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan perjalanan-perjalanan seperti itu sebagai contoh kepada kita semuanya, bahwa itu adalah sejarah-sejarah yang harus kita ketahui. Maka di zaman sekarang ini ada yang namanya 10 Muharram. Kita ikut sama-sama ya berusaha mengikuti dengan menjalankan syariat-syariat. Dan ya kula sedaya niki berusaha melatih diri untuk berusaha selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Adam yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah melakukan dosa kemudian bertaubat kepada Allah dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam selalu berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika kita tidak diampuni dosa yang telah dilakukan, maka kita termasuk orang yang merugi selamanya. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita banyak dosa dan noda. Maka kita sama-sama setiap bulan terlatih dan dilatih untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai latihan kula beribadah datang Allah. Adapun kelanjutannya kita memohon ampun setiap waktu, setiap saat, setiap gerak langkah kita, ibadah kita. Kita berusaha memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kegiatan kebersamaan, bukan kegiatan pribadi-pribadi, bersama. Zikir bersama, makan bersama, ya, duduk bersama, belajar bersama. Adapun dalam kehidupan sehari-hari masing-masing, melatih bagaimana kita berzikir tentunya sendiri-sendiri. Bagaimana kita berjamaah ya sendiri kita. Jadi tidak ada yang menyuruh kecuali diri kita sendiri. Tidak bisa merubah kalau kita sendiri tidak belajar merubahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesempatan yang sangat sempit ini kulalan panjenengan sami urip ning dunya niki beli lawas. Bu, urip ning dunya kira-kira lawas sepira, Bu? Waktune pira, Bu, kira-kira? Urip ning dunya pira sih, Bu? encang umure kula pira kira-kira? Kula lan panjenengan niki dupae kesempatan ning Gusti Allah mung 24 jam, Bu. Iya, beli akeh 24 jam.
Singkat 0 sampai 24 balik maning. Ya 0 maning 24 maning lumung konon. 24 jam ya disukani ning Gusti Allah. Nah niku kanggo apa sing 24 jam mau? Dikurangi kanggo turuwe sampean. Ya pirang jam bu turune. Kanggo turune pirang jam bu? Akeh. Berarti akeh turune. Akeh latihan matine daripada zikirane. Iya. Ya bakal wong turu berarti latihan mati. Berarti sampean mati wis dilatih ya wareg lamun 8 jam berarti sampean ya iya 1/3 urip iku sampean kanggo turu. Iya. Lamun umure sawidak berarti sampean turu iku 20 tahun. 20 tahun kanggo turu bae. Apa maning luwih sing 8 jam turune. Iya. Bengine turu awane turu. Lamun 8 jam wis katon 1/3 dibuang nganggur. Durung kanggo nangan dolan. Kanggo dolane pirang waktune Bu? Kanggo dolane pirang-pirang. Ya, lamun 8 jam maning dolane berarti tinggal 8 jam. Ya tinggal 1/3 sampean. Sing 1/3 kanggo apa maning? Iya, kanggo ibadah ku pira ngono kok. Iya, kanggo ibadah sejam ku ana tabeli ngono. Buruk sembayang pirang menit, Bu. Ana bisi sembayang sejam. Sembayang maghrib 5 menit. 10 menit lah pokoknya 10 menit. Duhur 10 menit. Asar dari lamun 5-10 menitan berarti mung 50 menit ku sejam gak kurang. Berarti kebuang pirang-pirang waktu. Ya. Berarti kula niki apakah termasuk orang yang gak merugi? Nah, maka Nabi Adam ningkono ngupai contoh ngakui bahwa kula niki sugih dosa ning Gusti Allah. Apa dosane kula ning Gusti Allah, Bu? Ora ina sembayang wis dilakoni, puasa dilakoni, Senin puasa, ya Kamis puasa dilakoni, ya sedekah dan lain sebagainya dilakoni. Dosane kula apa sih Bu sebenarnya? Saking akehe dosa sing paling beli kerasa iku dosane kula. Apa maning dosane ya dasmani sing pirang-pirang. Sing paling kelalen dosane ati kula. Apa dosane ati kula? Yaiku laline kula maring Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Iku dosa. Nalika wong lali karo Gusti Allah berarti kula berbuat dosa maksiat maring Allah. Bareng akeh kelingane apa akeh lali ya Bu? Akeh kelalene. Akeh kelalene berarti akeh dosai daripada ya akeh amale. Maka wontene sawelasan iki sebagai latihan agar kula belajar aja sampai sering-sering lali, aja ngelaleaken diri kula maring Allah Subhanahu wa taala. Sebab kang dadosaken kula niki males nglakoni ibadah karena laline ati maring Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nalika wong eling karo Gusti Allah maka kiyeng lakoni kebagusan lan amal soleh.
Sedangkan bekal yang harus dipersiapkan, syarat kula niki saged berjumpa dengan Allah. Jaret nyanyian sakian, melihat ikan di dalam kolam. Ketika ikan bisa dilihat di dalam kolam, jika airnya jernih bening, sebening kaca. Sedangkan kalau kacanya beli bening butek, iwaknya kedeleng beli bu, boro-boro kedeleng. Nah ning kono sampeyan lan kula kabeh jika ingin melihat jamalnya Allah, melihat Allah, maka beningkan hati kita dulu. Jika hati kita belum bening, maka tidak akan bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mau melakukan kebaikan karena kejernihan ya hati kita. Jika hati kita keruh, maka melihat orang-orang yang melakukan ibadah, baik sholat berjamaah atau zikir berjamaah, gak bisa melihat. Apalagi yang jauh, yang dekat saja, sing parek, beli katon, ana wong kliwir-kliwir ning ngarepan, nakoni beli, kanang mendelik beli katon, melong-melong bae, ana wong liwat ku yampu lagi apa garap menti beli weru, ora paham. Sehingga wong mau langkah gerakan, langkah kayak pengenan, langkah niat pengen teka ning majelis kang mulia. Karena matane mendelik ora bisa ndeleng. Iya. Ora katon mata melonglong tapi beli katon, padahal kelawar kilwir bolak-balik ning ngarepanane. Kayak lirika dia mau iwak layap ning sejero nek kaca mau bolak-balik ya beli katon-katon iwak mau. Oh. Karena apa? Karena keruhe ati, ya budeke ati sehingga kula iki beli tertarik ning bolak-balike wong garep nglakoni apa beli paham. Sejene karo ana wong bolak-balik kliwar-kliwer kang garep oli rasdog. Garap oli rasmi. Begitu ana wong siji gak katon garap mendi, garap ngalap rasdog, iku katut. Sebab konene bakal wis oli dadi ndog. Mulane lakas sing beli karton. Nalika oli bagian kunku berduyun-duyun berbondong-bondong langkas sing beli katon, bahkan wong sing turu rikat tangi. Bokat beli keduman. Kaligane ku katon wong liwat sejene karo maukah wong niat ibadah maring Allah beli kedeleng. Karena apa? Karena keruhe ati. Maka dengan sewelasan iki belajar beningi ati supaya ati kula bening. Amin ya Allah. Sehingga apa? Ketika orang mau berjumpa dengan Allah jare Gusti Allah famangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika orang itu berharap bertemu dengan Allah, maka dia bisa melakukan amal soleh. Seperti apa sih amal soleh? Yaitu amalan-amalan yang menuju kepada Allah dan hanya karena Allah. Banyak sekali amalan soleh itu, tetapi terkadang amal soleh mau beli bisa dijalanin kula karena kula beli paham tentang hal sing kaya mengkono. Artinya berat untuk melakukan amal soleh mau karena kula niki tertutup terhijab hatinya karena
kotoran-kotoran kita yang kaca itu ya ketutup ning reget-reget kotoran sehingga beli bisa ndeleng ya semono bagus iwak, semono indah iwak, semono enake wong dikiran, enake wong ibadah, enake wong berjamaah, tetapi ora katon, ora kedeleng lan ora kepencut. Karena ora kedeleng jadi timbule ora seneng lan ora pengen teka. Karena apa? Karena ora bisa ndeleng. Ketika bisa ndeleng maka kunkuh wong mau minimal takon kun garep mendi, garep apa loh. Terus dijawab kun garepan sawelasan. Sehingga terbersit atiye ogah kita pengen meluan. Pengen teka. Senejan ning kene matane ngantuk. Anak sing ngantuk anak ya wis ento ora apa-apa. Sebab nikmat sing paling bisa dipengeni yaiku ngantuk. Langka ya wong kang tekani pengajian cita-citane pengen ngantuk kulaka. Pengene pasti melek. Tapi nyatane mata ngantuk beli kerasa. Ya mendelik suya-suyanya beli kerasa ketemu meneng bae. Untung beli ngeces bae. Kadang-kadang ya dikemot. Oh, ya. Karena nikmate sampeyan oleh rahmate Gusti Allah ning majelis sehingga beli kerasa sampeyan ya matane ngantuk iku karena nikmat sing Gusti Allah. Amin. Amin. Nah itulah perjumpaan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang itu melakukan amal soleh maka dia tak terasa waktu sebentar karena merasa nikmat. Tetapi bagi orang yang tidak merasakan nikmat itu merasa lama di dalam tempat itu karena keluh kesah, kecapean dan sebagainya. Tetapi ketika orang itu menemukan kenikmatan merasa merasa kurang dodoke padahal wis suwe. Oh ning kono. Sehingga ya sing bisa menembus ke dalam hal tersebut wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan ketika dia melakukan kebaikan amal soleh tadi tidak karena yang lain kecuali hanya karena Allah, sehingga dia merasakan, menemukan dan melihat indahnya ikan yang ada di dalam kolam itu karena dia telah menembus kaca yang bening. Ketika kita sudah menemukan seperti itu, maka hidup kita seakan sebentar di dunia ini. Nggih. Karena tak terasa tahu-tahu usia kita sudah tua, sudah ya akan kembali pada saatnya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesempatan yang sebentar ini hanya 24 jam ini, kita duduk di sini hanya sebentar, maka gunakanlah waktu yang 1 bulan sekali ini untuk sama-sama berusaha menghidupkan diri kita, membuka mata kita sehingga kita bisa melihat indahnya ikan yang ada di dalam kolam. Amin ya Allah. Tidak semua orang bisa nyampe ke sana kecuali orang itu hanya karena Allah. Dan hakikat yang sebenarnya yang bisa melihat hanya Allah. Amin. Kita manusia tak bisa melihat kecuali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan itu. Karena kita sudah ya merasa yakin bahwa yang hidup hanya Allah, yang melihat hanya Allah, dan kita tidak mampu melihat dan tidak hidup. Yang hidup hanya Sang hidup, yaitu
Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Amin. Marilah kita belajar untuk menjauhkan diri kita dari hijab-hijab yang menutupi kita untuk melihat indahnya ikan yang ada dalam kolam itu. Buangkan jauh-jauh, yaitu sifat-sifat duniawiyah. Sudah duduk di sini, jangan berpikir besok nanti bagaimana. Fokuskan pada saat ini, seakan-akan kita ini, hari ini, detik ini, saya mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Matikan diri kita, dan yang hidup hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan hidupkan diri kita di tempat ini mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika duduk di tempat ini, yang dilihat, yang diucapkan, yang dirasakan hanya Sang Pencipta, Sang Hidup, sehingga merasakan dengan nafas kita, dengan gerak kita, bahwa Allah lah yang menggerakkan tubuh kita, yang bisa menarik dan mengeluarkan nafas kita hanya Allah. Dan saat itulah kita merasakan nikmatnya kita bersama, yaitu mengingat dan merasakan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini, bulan ini 10 Muharram, yang masih ada kesempatan silahkan untuk berbagi. Ya, apa yang kita bagi terserah kemampuan kita. Mudah-mudahan itu sebagai tanda kebersamaan kita, yang walaupun kita tidak terlahir di zaman dahulu, walaupun terakhir sekarang, tetapi kita juga ikut merasakan bagaimana orang-orang yang ditinggalkan oleh orang tuanya, sehingga anak-anak yatim disantuni, disayangi karena dia telah ditinggalkan orang tuanya, sehingga dia tidak berkecil hati. Dia bisa melanjutkan perjuangan hidupnya, meniti hidupnya sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dengan bantuan, dengan bimbingan dari bapak dan ibu di sekitarnya, berikanlah kemampuan kita untuk memberikan bekal kepada mereka. Apakah bekal ya tentang hidup dunianya ataupun bekal untuk akhiratnya, sehingga anak itu menjadikan anak yang menjadi dambaan orang tuanya, yaitu menjadikan anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti segala perintah orang tuanya dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat dengan bantuan Bapak dan Ibu sekalian itulah, makanya pada waktu sore, ya tadi sore itu, semua para pembagi-pembagi, para agnia berbagi dengan kemampuan masing-masing. Itu dalam rangka membahagiakan anak-anak kita. Amin. Yang ya ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi tidak bersedih, justru ya memberikan kebahagiaan. Mudah-mudahan tahun sekarang belum mampu untuk berbagi, tahun depan bisa berbagi. Amin. Allahumma amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, waktu jam 10 kurang ya setitik maning. Sing durung duwe wudu bukat wudu ya mangga ya. Bareng-bareng siap, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Rabbal alamin. Amin. Sehingga kita lebih bertambah ibadah kita. Iman kita semakin kuat. Iman kita tidak tergoyahkan dengan apapun yang terjadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari demi hari, bulan demi bulan,
tidak terasa hidup kita semakin jauh, ya semakin mendekat kepada ujung, yaitu pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan ya semuanya akan kembali kepada Allah dengan keadaan dan keimanan dan Islam kita yang tertanam dalam diri hati kita. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Banyak permohonan yang diminta, di antaranya dari para agnia yang bulan kemarin minta, ya, itu sekarang sedang melaksanakan ibadah umroh. Minta didoakan semoga ya, ibadah di sana dan diberikan kelancaran, kesehatan lahir dan batin. Amin. Dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kemudian ada lagi ya, yaitu menitipkan kepada orang-orang tuanya yang sudah tiada. Mudah-mudahan amal yang diberikan itu untuk orang tuanya yang telah tiada, Amin. sebagai amal ibadahnya. Di antaranya ada juga yang minta doa, yaitu disembuhkan dari penyakitnya. Amin. Ya Allah. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabarlah bagi orang-orang yang diberi ujian dari Allah dengan sakit itu. Rasakan bahwa sakit itu adalah merupakan pengurangan nilai dosa-dosa kita, sehingga dengan sakit itu dosa kita berkurang dan dosa kita itu terkikis habis. Dan menyadari dengan penyakit itu bahwa itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sayangnya Allah kepada hambanya, maka mudah-mudahan yang sakit diberi kesabaran dengan menerima ujian yang seperti itu, merupakan tanda cintanya Allah kepada kita, bukan ya rasa benci. Saking sayangnya Allah kepada hambanya, kita harus menyadari bahwa itu semua adalah merupakan anugerah Allah. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Okay. Sehingga rasa sakit kita akan hilang dengan sendirinya jika kita yakin semuanya Allah lah yang mengangkat semua itu. Amin. Mudah-mudahan almarhum wal marhumah yang didoakan juga mendapatkan ampunan dari Allah, dari doa anak-anak yang soleh Amin. dan Ya Allah. solehah. Amin. Orang tua yang sudah tiada, Okay. diterima amalnya, Amin. diberikan tempat yang layak baginya, Amin. Ya yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena doa anak yang soleh yang dapat mengangkat derajat orang tua dari tempat yang gelap menjadi ya berada di tempat yang terang. Amin. Ya Allah. Jika orang tua kita itu berada di alam kubur, di sana dalam kegelapan, kemudian diberikan keterangan dan diangkat dari tempat itu, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga para dermawan ya amalnya diterima oleh Allah dan segala apa yang diberikannya menjadikan keberkahan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang belum
diberikan kelapangan rizki, mudah-mudahan diberi rizki yang lapang. Yang sekarang sedang menanam padi, mudah-mudahan dijaga oleh Allah, kemudian padinya jadi ya, dan padinya bisa dipetik hasilnya, dan hasilnya untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk dimiliki tetapi untuk dibagi kepada sesama jika kita ingin bertambah akan nikmatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sama-sama untuk berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah dengan merasakan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama memulai acara ini dengan sama-sama bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tanggal marhum